Oke, ketemu lagi di Rakamen Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya mengenai logam mulia ini. Oke, sebelumnya saya mohon maaf untuk subscriber saya karena selama beberapa bulan terakhir ini saya jarang upload video karena memang saya harus mengerjakan urusan lain terlebih dahulu yang terkait dengan pekerjaan utama saya. Oke, kemudian pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai apakah menggadaikan emas itu lebih untung daripada menjual emas. Kita lihat selanjutnya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Apakah kalau misalkan kita gadaikan itu bunganya tinggi atau tidak? Oke, yang kedua, mungkin kalau misalkan ada yang bertanya, kalau misalkan kita gadaikan, apakah mungkin kita mendapatkan value yang sama ketika misalkan kita jual logam mulia kita? Oke, itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul ketika Anda berpikir untuk meliquidkan logam mulia Anda, dijual atau digadai. Harapan saya video ini bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya menggadai logam mulia yang saya punya. Oke, kenapa saya menggadaikan logam mulia yang saya punya? Alasannya yang pertama, harga emas saat itu lagi turun. Oke, yang kedua adalah saya tidak mau kehilangan logam mulia saya. Oke, ini saya lakukan pegadaian. Saya datang ke pegadaian waktu itu tanggal 23 November 2020. Oke, di 23 November 2020 saya juga mencoba browsing terlebih dahulu berapa harga emas saat itu dan berapa harga buybacknya. Oke, jadi harga emas saat itu adalah Rp977.000. Kemudian buybacknya adalah Rp856.000. Kemudian di situ saya datang ke pegadaian, kemudian disambut dengan baik. Kemudian saya mengatakan bahwa saya ingin menggadai logam mulia saya seberat 25 gram. Kemudian dari situ mereka akan kalkulasi terlebih dahulu. Ternyata harga yang diberikan, mereka sudah punya harga gadai saat itu atau hari itu. Oke, jadi setiap hari mungkin harganya akan berbeda untuk logam mulia. Jadi harga saat itu untuk logam mulia pegadaian adalah di angka 805.500. Oke, kita bandingkan. Harga emas saat itu 977, kemudian harga buyback 856, kemudian harga gadai adalah 805. Oke, itu ada selisih tuh di situ. Jadi harga gade lebih rendah dibandingkan dengan harga jual atau harga buyback di situ. Oke, jadi yang selanjutnya adalah di samping perbedaan harga tadi, ternyata pegadaian juga tidak akan memberikan 100%. Jadi mereka hanya bisa memberikan itu 92% dari total value perkiraan tadi. Contoh adalah tadi harga gade saat itu adalah 805. Kemudian saya ingin menggadai 25 gram. 805 kali 25 gram itu harusnya 20.138.000. Tetapi pegadaian tidak bisa memberikan saya 20.138.000. Mereka hanya bisa memberikan 92% dari harga taksiran tadi, yaitu di angka 18.520.000. Wow. Oke, jadi kita kalau mau menggadaikan harga emas kita itu 25 gram di tanggal 23 November kita hanya memperoleh uang 18.520.000. Oke. Dan kita bandingkan kalau misalnya kita jual ke Antam dengan harga buyback.
Oke, harga buyback tadi kita bilang adalah 856.000 kali 25.000 itu di angka 21.400.000. Nah, di situ dari 21.400.000 kemudian di bawah adalah 18.500.000 itu ada selisih sekitar 2,8 juta di situ. Oke. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana dengan bunganya? Oke, jadi bunga yang ditetapkan oleh Pegadaian untuk logam mulia ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, misalkan berapa persen per bulan. Tetapi dia menerapkan biaya sewa per 15 hari. Oke, jadi kita harus bayar biaya sewa per 15 hari. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, oke. Di sini adalah sewa tempat atau sewa itu adalah 1,2% dari total value per 15 hari atau senilai 1,25% kali 18.520 tadi. Sehingga kita akan mendapatkan value seharga Rp222.240. Oke, jadi selama 15 hari kita akan bayar biaya sewa itu 222.240 atau 1,2% dari total value yang diberikan mereka ke kita. Bagaimana kalau misalkan kita belum punya uang setelah 15 hari? Ya kita harus bayar dulu biaya sewanya untuk perpanjangan. Oke, 222.000 itu harus dibayar. Kemudian, setelah itu bagaimana kalau misalkan kita 30 hari? Ya, 30 hari berarti ya 222.000 ditambah 222.000. Jadi 444.000. Nah, itu dalam 30 hari kita harus bayar biaya sewa 400 untuk nominal 18.500.000 tadi. Oke, clear ya. Bagaimana kalau misalkan kita punya uangnya di hari ke-31? Dihitungnya tetap 45 hari. Jadi diusahakan kita berhitung ya. Jadi nggak dihitung 15, pokoknya tiap 15 hari. Kalau misalkan kita uang di hari ke-16 tetap dihitungnya 30 hari atau misalkan 1,2 kali 2 kali value. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ingat kalau misalkan ini kan kita gade. Gade itu ada waktu, batas waktunya. Jadi di sini disebutkan bahwa tanggal jatuh tempo itu di tanggal 3 April 2021. Oke, jadi ada jatuh temponya. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan sampai dengan jatuh tempo kita tidak memiliki uang untuk menebusnya, maka mereka akan melakukan lelang. Ya, dengan kata lain kita akan kehilangan logam mulia kita. Karena logam mulia kita akan dimasukkan ke lelang. Oke, rugi ya, udah bayar sewa 15 hari, kemudian di situ kita harus kehilangan logam mulia kita yang harusnya harganya 21.400.000, tapi kita hanya memperoleh harga 18.500.000. Iya, kita juga harus berhitung ke sana. Apakah kita mampu melunasinya, mampu untuk mengambil kembalinya, atau seperti apa? Itu. Kemudian yang terakhir, jadi untuk cara menebusnya adalah kita tinggal menelpon 1 hari sebelumnya ke Pegadaian di mana kita menggadaikan barang kita itu. Mereka akan menyiapkan barangnya dan keesokan harinya itu bisa diambil. Oke, mungkin itu saja video bagaimana perbandingan kalau misalkan kita jual atau misalkan kita gade. Nah, ini ada plus minusnya untuk keduanya, tetapi saya berharap ini menambah pengetahuan Anda mengenai logam mulia ini.
Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Salam Gold Bar.